Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadana syahru rahmatan syahru maghfiratan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama Allah falyaqra'il Qur'an. Wa qala al-ulama, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa asil farji minaz zina wa lisani minal kibri wal ghibati wan namimah. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu dan senantiasa memberikan kita karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, baik yang dirasa atau tidak dirasa, baik yang kita nikmati terasa ataupun kita lupa bahwasanya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu karunia yang Allah berikan yang sedang kita rasakan pada hari ini yaitu dikumpulkannya ibu-ibu Majlis Ta'lim Salsabila di Masjid Nurul Fauzan. Ini adalah karunia Allah. Diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat kekuatan. Karena mungkin ada ibu-ibu yang masih belum bisa hadir, walaupun sehat, kalau tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak bisa hadir. Nah, ini selanjutnya sholawat serta taslim kita sampaikan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, yakni Nabi Jana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta taslim mudah-mudahan senantiasa disampaikan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada tabi'in wa tabi'atnya, dan kepada al-ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewarisnya para nabi yang mengestafetkan, yang mendakwahkan Islam di akhir zaman, yaitu para ulama. Dan mudah-mudahan juga wabil khusus mudah-mudahan kita semua juga yang hadir di masjid yang mulia ini mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan serta syafaatnya nanti di akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan kesempatan hadir kembali di masjid yang mulia ini sudah berapa tahun? Lama sekali. Asbabun nuzulnya, pagi tadi Ustazah Sabrina menelpon saya untuk memberikan motivasi ceramah sama ibu-ibu terkait pentingnya kita senantiasa mencintai Al-Quran. Maka judulnya kita akan bahas pada sore hari ini 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Apa judulnya? 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Minimal judulnya tahu. Jadi 4 golongan yang senantiasa
oleh surganya Allah. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu, adik-adik ada berapa? 1, 2, 3, 4 ribu. Kalau ada pertanyaan, kira-kira maukah ibu-ibu adik-adik menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah? Jawabannya apa? Mau. Belum semangat jawabannya? Mau. Kalau ada misalnya begini, ada pengumuman dari pengurus Masjid Nurul Fauzan. Assalamualaikum, bahwasanya ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Fauzan besok diundang hadir di masjid ini. Kita akan buka bersama, dilanjutkan dengan makan bersama. Nanti sepulang makan, ibu-ibu pulang membawa uang 1 juta masing-masing. Kira-kira besok akan sepi seperti ini atau penuh masjid? Penuh. Pasti penuh. Pasti penuh, Pak. Karena yakin besok akan Dapat uang. dapat uang 1 Juta. dapat makanan Gratis. Menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Jannatu Mustaqatun ila arba'in nafarin. Surganya Allah Subhanahu wa taala merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya mahabbah, hatinya cinta Pada Al-Quran. kepada Al-Quran. Al-Quran. Bukti kecintaannya kepada Al-Quran, lisannya senantiasa tilawatil Quran. lisannya senantiasa membacakan Al-Quran, lisannya senantiasa melantunkan Al-Quran. Kira-kira kalau ditanya, sekarang sudah puasa ke-18, berapa juz ibu-ibu sudah membaca Al-Quran? Alhamdulillah 30. Ada yang sudah hatam? Sudah. Alhamdulillah. Ada hatam berapa kali? 1. Baru 1. Ada yang belum hatam? Belum. Ada yang belum sampai 18 juz? Sama dengan bulan Ramadan ya? Nah, bagaimana kita mau dicintai dan dirindukan Quran kalau kita sendiri tidak membaca Al-Quran? Dan selanjutnya kata Rasul, bukti kecintaan kita kepada Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berkehidupannya. Kira-kira kalau ditanya, setiap kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali rujukannya kemana? Sinetron atau Al-Quran? Biasanya kita kan kalau asik ibu-ibu nih, ibu-ibu bukan di sini, bukan di Majlis Taklim Salsabila, di sana jauh, di Kendari Barat. Ibu-ibu di sana itu katanya rujukannya ini kalau bangun tidur harus kayak di sinetron. Bangun tidur itu sudah make up-nya sudah cantik. Bangun tidur sudah cantik. Mau tidur juga harus cantik. Boleh tidak Ustaz saya cantik? Boleh. Boleh tidak saya enak dipandang mata orang-orang lain? Harus. Karena muslim itu harus menjadikan tatkala saudaranya melihatnya menyenangkan. Jadi jangan seperti muslim itu ketika saudara kita, tetangga kita, teman kita melihat kita menyeramkan. Makanya boleh pakai apa? Perhiasan, wazinatal hayatid dunya. Salah satunya adalah kosmetik, itu perhiasan dunia. Boleh dipergunakan. Yang penting jangan diprioritaskan. Namanya perhiasan. Kalau perhiasan itu setiap hari dipakai atau tidak? Tidak. Coba ibu kalau misalkan pakai perhiasan setiap hari dipakai, kira-kira itu perhiasannya jadi hiasan atau tidak? Tidak. Tidak. Coba mau tidur pakai perhiasan, mau ke kamar mandi pakai perhiasan, mau mandi pakai perhiasan, mau kemana lagi, ke pasar pakai perhiasan. Kira-kira jadi perhiasan atau tidak? Tidak. Namanya wazinatal hayatud dunya, perhiasan. Kalau perhiasan ya
pada momen-momen penting dipakai, pada hal-hal event yang penting baru dipakai. Tapi Al-Quran dipakai di mana saja, kapan saja kita berada, rujukannya harus Al-Quran. Pak Ustadz, iya. Bagaimana saya ini pengen membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, supaya suami saya menjadi suami yang solehah, bisa memberikan suri tauladan kepada istrinya dan anaknya. Istrinya, saya pribadi menjadi istri yang solehah, yang bisa membentuk karakter anaknya soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya. Maka rujukannya apa, Bu? Rujukannya kepada Al-Quran. Pak Ustadz, iya. Saya pengen kalau usahanya itu maju, Pak Ustadz. Kalau misalkan modalnya 1.000, untungnya 100.000. Saya kalau pengen pekerjaan saya itu lancar, Pak Ustadz, tidak ada hambatannya. Bisa. Apa rujukannya? Rujukannya kembali kepada Pak Ustadz, iya. Saya ini sering sekali tertimpa musibah, Pak Ustaz. Banyak ujian yang Allah tibakan kepada saya. Bagaimana supaya saya dapat solusi dari segala ujian yang diberikan kepada saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rujukannya kemana lagi, Bu? Kembali lagi kepada laptop, bukan? Kembali lagi kepada Al-Quran. Jadi segala sesuatu ternyata dari mulai hal urusan yang paling sederhana sampai urusan yang paling besar, semua ini sudah ada dalam rujukannya dalam Al-Quran. Cuma tinggal pertanyaannya, maukah kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam berkehidupan? Maukah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam semua urusan kita? Tinggal jawabannya mau atau tidak. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, saya ini tidak pintar-pintar amat baca Al-Quran, apalagi memahaminya, apalagi menafsirkannya. Bagaimana supaya saya cinta kepada Al-Quran, supaya saya bisa mempraktekkan Al-Quran dalam berkehidupan bermasyarakat? Maka jawabannya, ibu-ibu, jangan jauh dari mesinnya Allah. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ustaz dan ustazahnya. Karena kalau kita jauh dari ulama, jauh dari ustaz dan ustazahnya, maka jauh dari nasihat agama. Tidak ada yang mau menasihati itu. Coba kalau datang ke pasar, kira-kira dinasihati, ayo kita banyak bersedekah di pasar, tidak? Atau ayo kita banyak belanja? Kalau ibu datang ke mall, kira-kira dinasihati sama penjaga mall apa? Diskon, ayo diskon, 50%, 40%, sepatunya diskon, lebaran. Tapi kalau ibu datang ke masjid, kira-kira dinasihati apa? Sedekah. Yang dinasihati senantiasa bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara kita berkehidupan di muka bumi ini senantiasa dalam keadaan. Maka jangan jauh dari rumahnya Allah, jangan jauh dari ulama. Itu kuncinya, Bu. Selanjutnya lagi, kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Kenapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita? Karena kata Rasul, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang senantiasa hatinya ingin dekat dengan Allah, hatinya ingin senantiasa merasa dekat dengan Allah. Ketika ada kesusahan maka berkeluh kesah kepada Allah. Ketika ada kesenangan maka senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka kata Rasul, falyaqra'il Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
dan kepada seluruh umatnya akhir zaman yang ketika dibacakan akan menjadikan dia hatinya tenang. Ketika dibacakan dia akan mendapatkan cahaya Allah, nur Allah. Ketika dibacakan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika dibacakan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan dan diamalkan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu banyak manfaatnya, begitu banyak faedahnya bagi kita. Tapi kalau kita muhasabah, hitung-hitung, coba saya hitung nih, saya tanya satu-satu. Dari tadi bangun tidur sampai sekarang ibu-ibu hadir sama adik-adik hadir di masjid ini sudah berapa juz baca? Berapa juz? Dapat 1 juz? Jawabannya alhamdulillah. Jawaban cukup alhamdulillah. Alhamdulillah baru 1 empat. Alhamdulillah baru 1 juz. Karena menurut saya Ibnu Athaillah, burudul imdad bihasabil istidad. Datangnya rahmat, datangnya ampunan, datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala bihasabil istidad. Tergantung kita yang mau tidak mengambil rahmat Allah, mau tidak mendapatkan ampunan Allah, mau tidak mendapatkan keridhaan Allah. Kalau saya analogikan analogi yang sederhana, kita ibu-ibu di rumah pasti punya 2 barang. Yang satu tempat sampah, yang satu gelas. Punya di rumah masing-masing. Punya. Cuma yang tidak punya, nanti saya berikan di masnya. Ada tempat sampah di rumah Bu? Ada. Ada gelas di rumah? Ada. Kira-kira kalau misalkan yang kotor-kotor yang biji-biji dimasukkan ke gelas atau ke tong sampah? Tong sampah. Betul. Cocok. Kalau kira-kira ada misalkan es kelapa muda ditambah agar-agar, ditambah nangka, terus ditambah sirup, tambah susu jadi es campur, dimasukkannya ke mana? Di gelas. Kalau ada lagi kira-kira datang misalkan kopi tambah susu tambah cincang hitam, dimasukkannya ke mana? Di gelas. Tidak ke tong sampah. Tidak, Pak. Nah, begitu juga rahmat Allah tidak akan masuk ke tong sampah. Ampunan Allah tidak akan masuk ke tong sampah. Artinya rahmat Allah tidak akan diberikan kepada hamba-hambanya yang malas. Ampunan Allah tidak akan diberikan kepada hamba-hambanya yang tidak mau datang ke masjid, mengerjakan ibadah ketaatan kepada Allah, setelah itu memohon ampun kepada Allah. Keridhaan Allah tidak akan diberikan kepada ibu-ibu yang jarang ke masjid. Saya analogikan lagi yang sederhana. Kira-kira kita punya keluarga 2 di rumah. Yang satu malas, kalau disuruh bilangnya tar, ya sebentar. Yang satu baru mau bilang, nah oke, nah iya. Kira-kira kita lebih sayang yang mana? Yang malas, yang rajin? Yang rajin. Betul. Iya. Sungguh. Nah begitu juga Allah tidak akan memberikan keridhaannya kepada hamba-hambanya yang malas ke masjid, malas majlis taklim, malas ketemu gurunya. Kalau disuruh kata Allah, ayo sholat, tar dulu, masih kagum masa. Kata Allah, ayo sedekah, tar dulu lah. Ya Allah, tar dulu nih, baru juga dapat 10.000, nanti kalau 100.000 baru sedekah. Kata Allah, ayo sholat tahajud, tar dulu ya Allah, nih suami saya repot sekali ini. Bagaimana Allah akan memberikan keridhaan kepada kita kalau kitanya menjadi hamba yang senantiasa tidak bersungguh. Terus kata Rasulullah SAW tadi, pentingnya kita senantiasa membaca Al-Quran. Fal yaqra'il Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Perbanyaklah membaca Al-Quran karena Al-Quran itu nanti di yaumul akhir akan menjadi syafi'an, menjadi syahidan, menjadi sahabat, menjadi sahabat kita. Tak kala nanti kita di yaumul akhir nanti, tak kala kita di padang mahsyar, orang lain kepanasan dengan matahari yang 7 buah yang jarak
kurang lebih hanya 15 meter. Bayangkan matahari sekarang jaraknya berapa juta? Kata para ahli sekitar 200 tahun, 200 atau 200 juta kilometer jauhnya. Nanti di yaumul mahsyar matahari itu 7 buah, jaraknya hanya 7 tumbak. Satu tumbak kan 2 meter 40 kali 7. Ya bulatkanlah 30 meter. 30 meter bukan satu matahari, 7 matahari. Bayangkan panas atau dingin? Kalau tidak ada yang menjadi yang menjadi sahabat kita yaitu Al-Quran, nanti ketika di padang mahsyar maka Al-Quran akan menjadi dinding kita ketika panasnya matahari di padang mahsyar. Setelah itu dikumpulkan lagi ada yaumul mizan, namanya hari timbangan. Tak kala ditimbang mana amal baiknya kita, mana amal buruknya kita, mana yang lebih banyak buruknya atau baiknya, maka Al-Quran menjadi syahidan kita tak kala di yaumul mizan. Ketika mau berat ke yang lebih banyak jeleknya, ternyata banyak membaca Al-Quran menjadi lebih berat baik. Ternyata nanti di yaumul sirat, tatkala kita akan berjalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi penolong kita tatkala kita berjalan di jalan Siratal Mustaqim. Kira-kira penting tidak baca Al-Quran ini? Sangat penting. Kayaknya tidak penting, karena tidak yang jawab penting. Penting, Pak. Kira-kira butuh kita pada Quran ini? Butuh. Maka jangan jauh-jauh dari masjidnya Allah. Jangan jauh dari ulama. Menurut Rasul lagi, ada satu doa yang senantiasa dipanjatkan. Nah, ini kayaknya sudah pada hafal semua. Allahumma rahamna bil Qur'an. Apa Bu? Coba bareng-bareng. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, ini doa tatkala kita baca Al-Quran. Coba kita artikan. Allahumma habibna bil Quran, ya Allah sayangilah aku dengan sebab Al-Quran. Jadi Allah akan menyayangi hambanya tatkala kita menyayangi Al-Quran. Kata Rasul, man habba syai'an kasyura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia banyak membicarakan. Kalau kita senang nonton sinetron, pasti ceritanya tentang sinetron. Kira-kira sinetron apa yang lagi booming sekarang? Kira-kira? Netflix, YouTube. TikTok apa? Kalau kita cinta sesuatu, maka kita akan banyak menceritakannya. Kita cinta sama anak kita, maka ketika ketemu tetangga kita, maka akan menceritakan anak saya loh. Kemarin dapat juara ini, cucu saya loh, diceritakan kenapa karena kita cinta. Begitu pula ketika kita cinta dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, dan jadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin, artinya penolong kita, pedoman kita. Yang namanya pedoman
kira-kira harus diikuti atau ditinggalkan? Ikuti. Analoginya sederhana begini. Kira-kira kalau ibu-ibu punya anak, anaknya ini masuk misalkan SD. Di SD itu ada peraturan kalau hari Senin pakai baju merah putih. Kira-kira kalau pas harinya hari Senin, kira-kira anaknya kita kasih baju pink, bisa tidak? Kita datang malu-malu tidak? Kasih semangat ke sekolah. Nah begitu pula kita berperilaku, beraturan bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga dan lain sebagainya, maka jadikan aturan itu sebagai imaman, pedoman dalam hidup. Terus wa nuran wa hudan wa rahmatan. Jadikan juga Al-Quran itu nur, cahaya. Artinya cahaya Al-Quran, kebaikan Al-Quran, jadikan itu refleksi dalam berkehidupan kita. Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk senantiasa berburuk sangka kepada orang lain. Maka kita pun ketika bertetangga, ketika bermasyarakat tidak boleh buruk sangka. Di dalam Al-Quran tidak diajarkan kita untuk senantiasa berlaku bohong, berlaku berlebihan, berlaku apalagi jahat kepada orang lain. Maka kita pun tidak boleh melakukan itu. Terus dan yang paling terakhir nih, waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti Al-Quran ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi hujjah, menjadi penolong kita. Kata Allah, masukkan ini si fulan ke neraka. Jangan ya Allah, saya Al-Quran sebagai syahidnya. Ini orang ini rajin baca Al-Quran, orang ini rajin mengamalkan Al-Quran, orang ini tidak rajin senantiasa datang ke masjidnya Allah, rajin senantiasa thalabul ilmi. Maka dia menjadi penolong tatkala kita nanti di yaumul akhir. Jadi kalau kira-kira begitu semua dari awal sampai akhir, Al-Quran ini adalah hal yang apa? Penting atau tidak penting? Penting. Maka harus senantiasa di nomor satu. Sebanyak saja dan tidak pilih. Adik-adik Iwani rahimahullah. Selanjutnya lagi, yang paling penting bagi kita rajin baca Al-Quran, kita rajin mendekat dengan ulama, kita rajin datang ke masjidnya Allah, melakukan ketaatan, melakukan kesolehan, melakukan kebaikan. Itu semua jangan sampai diakui dari jerih payah dan usaha kita. Paham Bu? Kita merasa semua kebaikan yang kita lakukan, semua ketaatan yang kita istiqomahkan, itu semua hasil usaha saya. Jangan diakui itu. Makanya Rasul senantiasa mengingatkan ketika melakukan sesuatu harus imanan wahtisaban. Sesuatu itu karena keimanan. Saya membaca Al-Quran karena saya yakin Al-Quran ini adalah sebagai penuntun saya dalam kehidupan. Al-Quran ini adalah sebagai nanti syafaat di Al-Quran. Karena cinta saya kepada Allah. Maka ketika membacanya bukan karena ingin sesuatu. Sekarang kan banyak, mohon maaf, ada, bukan dikendari bisa, ada pengen usahanya maju, maka setiap malam membaca Yasin 40 kali. Betul Ustaz? Betul. Praktek. Ada pengen suaminya tidak menjadi ke kanan ke kiri, setiap malam membacakan
gratis sekali. Ada praktekkan. Ada pengen seseorang itu kalau dilihat orang lain itu kayaknya menyenangkan bacanya, ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim. Jadi ketika dilihat itu kayaknya ibunya itu cantik terus, menyenangkan, ucapannya itu menyenangkan. Ada. Boleh tidak itu diberikan? Boleh, tapi jangan diniatkan untuk yang lain. Itu yang saya maksud. Jadi semua ibadah mulai dari baca Quran kita, datang ke masjid ini, niatnya adalah imanan wahtisaban. Karena keimanan kita kepada Allah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Jangan jauh dari rumahnya Allah, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari masjidnya Allah. Dan ihtisaban, mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu kita laksanakan, maka tidak akan ada istilah ini. Nih saya setiap hari datang ke masjid berjamaah. Itu mah tetangga saya nggak pernah ke masjid. Kalah ibadahnya dengan saya. Maka nanti ada yang seperti ini lagi. Nih saya setiap hari sedekahnya nggak pernah lepas, nggak pernah lewat, sehingga melihat orang lain menjadi jelek. Dan lebih jeleknya lagi, kalau dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya akan melahirkan sifat penyakit hati, yaitu pertama ujub, merasa diri ahli ibadah, merasa diri ahli taat, merasa diri ahli kebaikan, sehingga selain dirinya keburukan. Setelah datang merasa ujub, maka datang lagi kakaknya, takabur, sombong. Melihat orang lain itu menjadi kerdil dan kecil. Ketika dinasihati, maka nasihatnya seperti wajan di rumah. Wajan ada telinganya ada? Ya, wajan ada telinganya. Tapi telinganya wajan seumur umur tidak pernah mendengar. Jadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nasihat yang dinasihati walaupun baik, melihat siapa lu. Makanya segala sesuatu mulai dari tilawatil Quran, belajarnya ibu-ibu, datangnya ibu-ibu ke sini diniatkan karena imanan wahisa. Kalau setelah itu semua dilaksanakan, mudah-mudahan salah satunya dalam sabda Rasul, kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan iman, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya, Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya cukup ya. Karena kalau kelamaan pasti lama, kalau diberhentikan pasti berhenti. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau tidak bertanya lebih baik lagi. Saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibaca doa khatamnya, terlebih dahulu kita baca, kita mengaji di juz 30 sebagai pertanda bahwa ini adalah sudah khataman Al-Quran. Saya mulai dari surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا
كان لنا في الدنيا قريبا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى جنة رفيق من النار سترا وحجابا وبالخير كلها دليلا وأيمنك إلى بجد رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا